Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam, yaitu merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dan kegiatan ekonomi. Yang mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas dua rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang pengertian sumber daya alam dan yang kedua tentang jenis sumber daya alam tersebut. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Secara umum merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, dan udara, dan juga tenaga tambang. Dan mengapa sumber daya alam itu penting? Karena tanpa sumber daya alam, kehidupan manusia itu tidak bisa berjalan dengan lancar, karena segala sesuatu baik dari baik dari kebutuhan pokok, tempat tinggal, dan tenaga tembaga didapatkan dari hasil alam. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Bintaro, yang dikemukakan pada tahun 1989, yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu merupakan unsur dari alam, baik itu secara fisik dan maupun hayati, yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam langsung sangat banyak dan itu sangat penting untuk kita ketahui, karena semua yang kita lakukan ini merupakan sumber dari alam tersebut, seperti kita menggunakan air untuk minum, mandi, dan kita aliri ke sawah, dan juga tanah yang kita gunakan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam, dan hutan yang kita gunakan untuk menghirup oksigen, bahkan dinamakan dengan paru-paru dunia, dan juga untuk pembangunan, dan yang terakhir tenaga tambang yang kita gunakan untuk pembangunan dan mineral untuk industri. Jadi sumber daya alam itu merupakan fondasi utama bagi kehidupan manusia dan untuk suatu pembangunan suatu negara. Adapun poin yang kedua tadi, yaitu mengenai tentang jenis-jenis sumber daya alam. Dia dikategorikan berdasarkan sifat, jenis, dan pemanfaatannya. Dan yang pertama yang kita bahas yaitu berdasarkan sifat. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yang dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu yang artiannya yang bisa digunakan secara terus-menerus dan dia tidak butuh waktu yang lama untuk pulih ataupun ada, karena dia selalu berasal dari alam, seperti tanah, udara, air, batu, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang artiannya dia akan habis dan akan pulih kembali dalam waktu jangkauan yang lama, bahkan sampai berjutaan tahun, seperti tenaga tambang, gas, emas, dan batu bara. Adapun sumber daya alam berdasarkan jenisnya juga dikategorikan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam hayati ataupun biotik, yang mana dia berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, contohnya seperti kayu, ikan, padi, sapi, dan hasil hutan. Di poin yang kedua yaitu tentang sumber daya alam non hayati ataupun dinamakan juga dengan abiotik, yang mana dia merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati dari alam langsung, seperti batu, air, udara, tanah. Adapun di pembahasan poin terakhir yaitu sumber daya alam berdasarkan bentuk dan pemanfaatannya. Ada 4. Yang pertama yaitu sumber daya alam energi yang didasarkan untuk tenaga, contohnya seperti minyak bumi, gas, batu bara, matahari, dan panas bumi. Dan yang kedua sumber daya alam material yang digunakan untuk bahan bangunan dan bahan produksi, seperti kayu, pasir, batu, logam, dan tanah liat. Oke, dan yang ketiga sumber daya alam pangan yang dikonsumsi dan untuk memenuhi kebutuhan makanan, contohnya seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Dan yang keempat yaitu sumber daya alam industri yang digunakan untuk bahan baku pabrik, contohnya seperti karet, nikel, baja, dan bambu. Dapat
dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya alam itu merupakan sesuatu yang dihasilkan dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita manusia. Dan sumber daya alam itu ada beragam, ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam itu perlu untuk dikelola supaya menghasilkan sumber daya alam yang baik dan bermutu dan dapat selalu terjaga. Ingat, karena menjaga sumber daya alam itu penting untuk generasi yang akan mendatang. Kalau sumber daya alam habis, maka generasi ke depan akan hancur.